Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmat-Nya lah kita dapat melakukan kuliah online pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, yang terhormat Mu'alim Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah media pengajaran bahasa Arab dan teman-teman sekalian yang berbahagia dan semoga sehat selalu, amin. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Halwatu Zakiyah, Nia Rahmawati, Nur Azizah, dan Sri Maulida akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul jenis-jenis karakteristik media audiovisual, serta multimedia. Yang pertama yaitu pengertian media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media yang dapat dikelompokkan dalam media audio diantaranya yaitu radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karakteristik media audio. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, yaitu mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Contohnya seperti yang kita jalani saat ini, yaitu kuliah online. Kita menggunakan perekam suara, yang mana perekam suara tersebut dapat kita putar dan kita ulangi kapanpun sesuka kita. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Karena media audio ini hanya kependengaran saja, tidak ada visualnya, jadi peserta didik itu dapat mengembangkan imajinasi terhadap apa yang didengarnya. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Yang kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang keenam, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, karena musik dan bahasa itu menggunakan bunyi atau suara, dan kedua pelajaran ini biasanya menggunakan laboratorium bahasa, yang mana untuk melatih listening atau pendengaran. Karena itulah media audio sangat cocok untuk kedua pelajaran ini. Yang ketujuh, pesan informasi atau program terikat dengan jadwal siaran. Ini berlaku pada media radio. Kemudian, media audio ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, ada beberapa kelebihan dari media audio. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Terus yang kedua, mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Kemudian, kekurangan dari media audio ini adalah kekurangan yang sangat mencolok itu yaitu komunikasinya hanya satu arah. Pengertian media visual. Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide, foto, gambar, atau lukisan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun. Karakteristik media visual. 1. Diamati berdasarkan ruang. 2. Menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. 3. Ditampilkan statis. 4. Persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media berbasis teks. 5. Media visual juga berorientasi pada siswa. 6. Informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai.
Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Karakteristik media audiovisual: 1. Bersifat linear. 2. Menyajikan visual yang dinamis. 3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 5. Umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Di antara kelebihan media audiovisual ini adalah pertama, dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual. Kedua, siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung, sehingga tidak hanya membayangkan. Baik, selanjutnya pembahasan media multimedia. Pengertian media multimedia yaitu merupakan pengembangan istilah dari audiovisual. Disebut multimedia karena melibatkan banyak unsur sekaligus, yaitu unsur suara, warna, gerak, ukuran, dan lain-lain. Dengan demikian, media audiovisual pun pada dasarnya tidak berbeda dengan multimedia, karena media audiovisual, misalnya pentas drama, juga melibatkan berbagai unsur sekaligus, baik warna, gerak, maupun suara, dan lainnya. Meskipun demikian, istilah multimedia cenderung digunakan untuk media berbasis komputer, elektronik, dan digital lainnya. Adapun karakteristik media multimedia adalah 1. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Konvergen itu maksudnya adalah dapat memasukkan beberapa unsur dalam satu media. Yang kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna, atau dapat melibatkan penggunanya dalam penggunaan media ini. Yang ketiga, bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa, sehingga pengguna bisa menggunakan media ini tanpa bimbingan orang lain. Selain memenuhi ketiga karakteristik tadi, multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. 1. Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Maksudnya, media itu dapat cepat ditangkap atau mudah dipahami. Jadi, anak cepat juga untuk meresponnya. Dan anak juga dapat berlatih menggunakan media itu dengan sesering mungkin. 2. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. 3. Memperhatikan siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali. Maksudnya, guru dapat mengontrol kesesuaian urutan dalam materi yang dipelajari siswa, atau yang dipelajari mereka itu berhubungan dengan materi pembelajaran, dan juga dapat mengendalikannya. 4. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Adapun kelebihan media ini yaitu dapat menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan media ini juga dapat menimbulkan rasa senang saat proses belajar mengajar, jadi akan menambah motivasi belajar siswa. Tapi yang jadi kekurangan media ini adalah harus menggunakan biaya yang relatif mahal. Sekian penjelasan makalah kami yang berjudul jenis atau karakteristik media audio, visual, audiovisual, serta multimedia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan bagi yang ingin bertanya ataupun menambahkan, maka bisa sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Yang terakhir, kami banyak-banyak meminta maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian makalah pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.